Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di sebuah ruangan kecil yang berada di belakang dapur, seorang gadis cantik yang dulu periang kini tengah rapi dengan seragamnya. Hari ini adalah hari terakhir ujian menuju kelulusan. Meskipun ia lelah dan sangat menderita selama beberapa tahun terakhir ini, namun ia tetap semangat untuk bersekolah. Ayah, bunda, doakan Jenar semoga lulus dengan nilai terbaik, ucapnya memberikan semangat pada dirinya sendiri. Jenar sudah menyelesaikan semua pekerjaan rumah sebelum ia sekolah. Itu adalah rutinitas setelah sang ayah meninggal. Ibu tiri yang selalu ia sanjung dan sayangi, serta kedua saudara tiri yang selalu menyanjungnya, kini tak ada lagi. Hanya cacian dan makian, serta siksaan yang Jenar rasakan setelah kematian sang ayah. Jenar tak ingin berlama-lama berkemas karena ia ke sekolah dengan berjalan kaki. Dulu ia memiliki sepeda motor, namun kini motor itu telah menjadi hak milik Kansa. Padahal motor itu adalah hadiah dari pengirim rahasia yang mengatasnamakan almarhum ayahnya. Namun Jenar tak bisa melakukan apapun karena ia kalah telak 1-3, bayangkan saja. Jenar yakin suatu saat nanti ia bisa membalas semua perbuatan sang ibu tiri dan kedua saudara tirinya. Maka dari itu ia harus sukses. Rumah serta perkebunan yang ditinggalkan oleh sang ayah kini telah dikuasai sang ibu tiri. Bahkan sang ibu tega mengusir Jenar dari kamarnya sendiri dan menyuruhnya tidur di gudang belakang, serta menjadikan Jenar seorang pembantu. Bila Jenar melawan, maka tak segan-segan hukum cambuk akan ia dapatkan. Sungguh tragis memang nasib Jenar. Namun ia tetap bersemangat karena bila ia menyerah, ia akan kehilangan aset peninggalan sang ayah dan bundanya. 20 menit Jenar berjalan kaki melewati perkebunan teh yang sejuk dan asri. Kini ia telah sampai di sekolah. Ia melihat motornya telah terparkir cantik di sana, yang berarti Kanza telah sampai di sekolah. Padahal tadi sewaktu Jenar berangkat, Kansa masih sibuk dengan sarapannya. Bila mengingat itu, hati Jenar berdenyut nyeri. Jenar, panggil seorang yang tak lain adalah sahabatnya, yaitu Hana yang datang bersama Naila. "Kok baru sampai sih?" tanya Hana saat mereka sudah berhadapan. "Bentar lagi bel tahu." Jenar hanya bisa menghela nafasnya dengan pasrah. Bagaimana lagi ia agar bisa datang lebih awal bila ia setiap hari bangun subuh dan harus melakukan pekerjaan rumah serta harus ke sekolah berjalan kaki. Andai dia bisa terbang, pasti dia akan bisa datang lebih pagi lagi. "Udah ayo masuk," ajak Naila dengan menggandeng tangan Jenar dan Hana. Naila dan Hana sudah berteman dengan Jenar sejak kecil, bahkan saat orang tua Jenar masih pada hidup. Makanya mereka sangat mengenal Jenar dan sangat tahu kehidupan Jenar. Naila dan Hana sangat ingin membantu Jenar dan tak jarang ia mengajak Jenar agar mau tinggal bersamanya. Namun semua itu selalu ditolak dengan halus oleh Jenar. Tak terasa ujian telah usai. Kini mereka duduk bertiga di kantin untuk menikmati makan siang sambil bercengkrama. Hanya di sekolah Jenar bisa tertawa lepas dan bahagia. Karena bila di rumah maka suasana akan menjadi sangat mencekam karena ketiga iblis yang ada di rumahnya. Jenar lebih memilih menghabiskan waktunya di dalam kamarnya yang sempit dan panas itu untuk membaca buku agar ia bisa mendapatkan beasiswa untuk kuliah nanti. Kamu mau kuliah di mana nanti?" tanya Naila. Gak tahu. Aku mah sedapatnya aja di mana beasiswanya," jawab Jenar sambil menyeruput es jeruknya. "Yah, berarti kita gak bisa sama-sama lagi dong," keluh Hana sedih. "Suatu saat nanti kita pasti akan bersama lagi, Hana. Hanya saja saat ini ada cita-cita yang harus aku raih. Doakan semoga keinginanku terwujud," ujar Jenar kepada teman-temannya. "Amin, apapun yang akan kamu lakukan, kami pasti akan mendukungmu, kata Hana dengan senyum mengembang.
Oh, kamu harus semangat, Je. Buktikan pada mereka bahwa kamu bisa dan kamu harus mengambil apa yang seharusnya menjadi milik kamu. Sambung Naila memberi semangat kepada Jenar. Jenar sangat beruntung memiliki kedua sahabat ini. Mereka sangat baik dan pengertian kepadanya. Selalu ada saat ia membutuhkannya dan selalu mendukung apapun yang ia lakukan. Best friend forever, ucap Jenar meletakkan tangannya ke tengah meja. Lalu disusul Naila dan Hana juga menumpukan telapak tangannya pada tangan Jenar. Lalu mereka berseru bersama. Best friend forever. Lalu mereka tertawa bersama. Pagi hari ini tidak seperti pagi biasanya. Seluruh badan Jenar menggigil kedinginan. Mungkin karena efek kemarin pulang sekolah hujan-hujanan terlalu lama. Sebenarnya Jenar memiliki kondisi yang tidak terlalu kuat bila terlalu lama terkena air hujan. Bila dulu ada sang bunda yang selalu mengomelinya saat dia hujan-hujanan dan merawatnya dengan sayang, kini tak ada lagi yang peduli dengannya. Ibu tirinya malah marah-marah melihat Jenar yang lemas tak berdaya dan tetap memaksa Jenar untuk melakukan pekerjaan rumahnya serta memasak. Jenar tak punya pilihan lain. Dengan kondisi yang sangat lemas, Jenar memaksa untuk bangun dan mulai memasak. Hei, bangun, enak banget ya jam segini masih tidur. Gak lihat kamu matahari udah setinggi apaan? Apa kamu pikir bahan-bahan masakan itu bisa matang sendiri bila kamu hanya bermalas-malasan di sini, ha? Teriak Arini seraya menyiramkan segelas air ke wajah Jenar. Maaf Bu, tapi memang aku lagi nggak enak badan Bu. Tolong Jenar sekali ini aja, ucap Jenar lirih sambil menggigil. Hah? Kamu pikir aku peduli? Hah? Mau mati sekalian nyusul orang tua kamu itu malah lebih bagus. Pekik Arini begitu menusuk di relung hati Jenar. Kemana perginya sosok ibu yang begitu lembut dan penyayang ini dulu? Kenapa secepat itu ia berubah? Cepat bangun dan bereskan rumah serta memasak. Aku ada urusan keluar sebentar. Bila aku kembali dan kamu masih bermalas-malasan, siap-siap kamu terima hukumannya, ucap Arini lalu pergi. Ia tak betah berlama-lama berada di kamar sumpek dan kumel milik Jenar. Sungguh menjijikan, batin Arini. Jenar pun perlahan mulai beranjak dari tidurnya dan mulai membereskan rumah. Meskipun berkali-kali ia harus berhenti dan istirahat serta menahan dingin di sekujur tubuhnya dan pusing yang melanda di kepalanya. Namun ia berusaha sekuat mungkin untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Sekuat-kuatnya Jenar, setangguh-tangguhnya Jenar, ia tidak berani melawan ibu tirinya itu. Bukan tidak berani, namun belum berani. Jenar bersumpah suatu saat nanti ia akan mengambil semua aset milik keluarganya dan mendepak Arini serta kedua saudara dari rumah ini. Namun kapan, entahlah. Jenar belum tahu. Yang ia tahu saat ini, Jenar harus berusaha menjadi orang sukses dulu, baru ia bisa menyingkirkan Arini dan kedua anaknya. Setelah pekerjaannya selesai, Jenar kembali merebahkan tubuhnya dan menyelimuti dirinya dengan selimut tebal karena ia merasa semakin kedinginan. Baru ia mencoba memejamkan matanya. Sebuah teriakan dan sebuah benda melayang cantik tepat di wajahnya. Jenar pun membuka matanya dan melihat setumpuk baju dilemparkan kepadanya. Setrika sekarang karena gue mau pergi, ucap Keisa ketus. Tapi kak, badan aku lagi sakit, aku lelah kak, kata Jenar memelas kepada Keisa. Lo pikir gue peduli ha? Gue gak mau tahu lo setrika baju gue sekarang atau gue aduin ke ibu kalau lo sekarang jadi pembangkang. Setelah mengucapkan itu, Keisha pergi dari kamar Jenar. Ya Allah, mau sampai kapan semua ini akan berakhir? Ayah, bunda, Jenar kangen. Kenapa kalian tega ninggalin Jenar sendirian? Kenapa kalian tidak mengajak Jenar ikut bersama kalian? Jenar menangis sesegukan sambil menyetrika baju Keisa dengan badan yang bergetar menahan dingin dan pusing.